Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ketiga ya dari mata kuliah Consumer Behavior Analysis. Hari ini kita akan membahas mengenai konsep kepribadian dan gaya hidup. Jadi apa sih kepribadian dan perbedaan dengan gaya hidup itu seperti apa? Oke, langsung saja. Mengenai kepribadian atau dikenal personality ya, itu biasanya bukan dari bakat, tetapi dari proses sosialisasi. Dari dia bersosialisasi, dari dia eh, bertingkah laku secara sosial di masyarakat, itu mempengaruhi kepribadian seseorang. Nah, di sini untuk kepribadian itu bisa berupa perasaan, berpikir, bersikap, dan berkehendak maupun perbuatan. Nah, di sini ada tipe kepribadian secara umum. Ada 4 ya. Yang pertama, ekspresif. Ekspresif itu biasanya tidak terstruktur. Biasanya berupa ingin suatu pengakuan, kemudian juga impulsif dan supel dari ekspresi. Kemudian yang kedua ada driver. Driver itu pengemudi. Di sini berorientasi pada hasil, kemudian biasanya ingin menang, ada resiko yang diperhitungkan dan tidak sabar biasanya. Kemudian yang ketiga ada amiable. Amiable itu ramah. Dia biasanya orang yang seru, suka diskusi, kemudian dia ada nilai untuk umpan balik dan orangnya termasuk artistik ya. Dan yang keempat ada analitik. Analitik itu orang yang analis. Dia biasanya menggunakan logika, berhati-hati, dan cenderung formal. Kepribadian menurut psikologi ada menurut Gordon Allport, dia menyatakan bahwa kepribadian untuk suatu organisasi dari aspek psikis dan juga fisik yang juga merupakan struktur dan sekaligus proses. Jadi intinya kepribadian itu dari proses. Kemudian bisa disimpulkan kepribadian itu sesuatu yang bisa berubah. Karena dari proses tadi, proses dia bersosialisasi dengan orang lain, dengan lingkungannya, jadi kepribadian seseorang bisa berubah-ubah. Secara khusus, Alport ini mengatakan kepribadian secara teratur, tumbuh dan juga mengalami perubahan. Kemudian konsep-konsep yang berhubungan dengan kepribadian. Menurut Alwisol tahun 2005, ada karakter. Karakter itu dari nilai yang dia gambarkan. Nilainya bisa berupa salah, baik, buruk. Ya, yang ditonjolkan adalah nilainya. Itu karakter. Kemudian kalau temperamen itu berkaitan erat dengan biologis atau fisiologis seseorang. Terkait dengan biologis seseorang. Misalnya ada orang yang sukanya marah, ada yang sabar. Kemudian trait itu sifat-sifat berupa respon yang senada atau sama terhadap sekelompok stimuli yang mirip, berlangsung dalam kurun waktu atau relatif lama. Ini dari respon ketika ada stimulus, ketika ada rangsangan, respon dia seperti apa. Itu adalah trait atau sifat. Kemudian ada tipe atribut atau ciri. Ini mirip seperti sifat, tapi dalam kelompok stimuli yang lebih terbatas. Kemudian habit atau kebiasaan.
merupakan respon yang sama dan cenderung berulang untuk stimulus yang sama pula. Kemudian selanjutnya ada gaya hidup atau lifestyle. Kalau kepribadian tadi berasal dari proses sosial ya. Kalau gaya hidup dia dari tingkah laku, pola, dan juga dari aktivitas seseorang, minat dan juga ketertarikan seseorang. Jadi memang dari dalam individu tertentu. Nah, sehingga yang membedakan statusnya dari orang lain atau lingkungan adalah dari lambang-lambang sosial yang mereka miliki. Jadi tingkah laku, pola, ketertarikan, ataupun minat itu disebut gaya hidup. Nah, di sini menurut KBBI tahun 2008, gaya hidup itu adalah pola tingkah laku sehari-hari segolongan manusia dalam masyarakat. Sedangkan dari sisi ekonomi, gaya hidup itu berupa perilaku seseorang dalam membelanjakan uangnya dan bagaimana mengalokasikan waktunya. Itu adalah gaya hidup. Kemudian definisi gaya hidup menurut Sumarwan tahun 2011, gaya hidup itu sering digambarkan sebagai kegiatan, minat, dan juga opini. Jadi ada activities, interest, dan opinion. Dan sifatnya tidak permanen. Cepat berubah. Jadi hampir sama ya, seperti kepribadian bisa berubah. Kemudian menurut Weber, dalam Damsar tahun 2002, gaya hidup adalah selera pengikat kelompok dalam suatu in-group, aktor-aktor kolektif atau kelompok status berkompetisi ditandai dengan kemampuan untuk memonopoli sumber-sumber daya. Jadi balik lagi tadi, gaya hidup itu minat, ketertarikan, selera. Kemudian gaya hidup juga berkaitan erat dengan perkembangan zaman dan teknologi yang menjadi upaya untuk membuat diri menjadi eksis dengan cara tertentu dan berbeda dari kelompok lain. Nah, berdasarkan pengalaman sendiri yang diperbandingkan dengan realitas sosial, individu memilih rangkaian tindakan dan penampilan mana yang menurutnya sesuai dan mana yang tidak sesuai untuk ditampilkan dengan ruang sosial. Ini yang membedakan seorang individu dengan individu lainnya. Itu biasanya dia juga berdasarkan pengalaman tadi. Dia mengikuti realitas sosial, mengikuti kelompoknya. Mana yang sesuai dengan selera kelompoknya, mana yang tidak. Kemudian menurut Plummer tahun 83, gaya hidup itu adalah cara hidup individu yang diidentifikasikan oleh bagaimana orang menghabiskan waktu atau beraktivitas. Sedangkan menurut Kotler dan Keller tahun 2012, gaya hidup itu pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opini. Jadi hampir sama ya, gaya hidup itu ya terkait dengan aktivitas, keseharian mereka seperti apa, kemudian dari opini atau pendapat, dari selera, dari minat, itu adalah gaya hidup. Nah, di sini ada berbagai contoh healthy lifestyle atau gaya hidup sehat. Contohnya ada mental health, ada stop smoking, ada concus, ada wellness, medical health, medical care, kemudian ada exercise atau olahraga, ada motivation dan weight control. Itu adalah contoh-contoh healthy lifestyle. Kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi gaya hidup? Di sini menurut Armstrong itu ada 3, yaitu sikap, pengalaman, dan kepribadian. Jadi kepribadian tadi, suatu proses sosial, itu juga mempengaruhi gaya hidup seseorang.
Yang pertama ada sikap, yaitu suatu keadaan jiwa dan keadaan pikir yang dipersiapkan untuk memberikan tanggapan terhadap suatu objek yang diorganisasi melalui pengalaman dan mempengaruhi secara langsung pada perilaku. Biasanya sikap seseorang terhadap orang lain itu terkait dengan keadaan jiwa juga, terkait dengan mood ya. Kalau orang moodnya lagi bagus, sikap dia juga bagus. Jadi keadaan jiwa dan juga keadaan pikir. Di sini sikap juga dipengaruhi oleh tradisi, kebiasaan, kebudayaan, dan lingkungan sosialnya. Kemudian pengalaman ini berdasarkan tindakan yang sudah dia alami di masa lalu dan dia pelajari. Pengalaman juga bisa melalui belajar dari orang yang sudah memperoleh pengalaman terlebih dahulu. Kemudian kalau kepribadian, tadi ya proses sosial atau konfigurasi karakteristik individu dan cara berperilaku yang menentukan perbedaan perilaku dari setiap individu. Kemudian jenis gaya hidup ada 9 menurut Sumarwan. Yang pertama fungsionalis, dari fungsinya. Jadi orang-orang menerapkan gaya hidup itu dari hal-hal yang penting. Kemudian ada nurturers, biasanya terjadi pada orang-orang yang muda dan berpendapatan rendah. Jadi mereka fokusnya pada membesarkan anak, baru membangun rumah tangga dan nilai-nilai keluarga. Jadi baru merintis ya. Kemudian ada aspirers, ini fokusnya menikmati gaya hidup. Biasanya di sini orang-orang yang memiliki karakteristik Yupi klasik, pendidikan tinggi, pekerja kantor, menikah tanpa anak. Kemudian moral majority, ini untuk biasanya untuk pendapatan tertinggi kedua, pencari nafkah tunggal. Kemudian the golden years, ini kebanyakan yang menerapkan gaya hidup para pensiunan, tetapi pendapatannya tertinggi ketiga. Kemudian untuk sustainers, biasanya gaya hidup yang diterapkan oleh kelompok orang dewasa dan tertua. Jadi biasanya sudah masa pensiun, pendidikan rendah, pendapatan terendah kedua. Kemudian subsister, ini untuk tingkat sosial ekonomi rendah, presentasi kehidupan dan kesejahteraan di atas rata-rata. Kemudian kebanyakan adalah keluarga yang masih pencari nafkah dan orang tua tunggal. Ini biasanya jumlahnya di atas rata-rata ya dari kelompok minoritas. Jadi kalau di Indonesia paling banyak adalah subsister. Kemudian indikator gaya hidup menurut Sunarto ada 3 indikator. Yang pertama, kegiatan atau activities terkait dengan apa yang dikerjakan, produk apa yang dibeli, kegiatan apa yang dilakukan untuk mengisi waktu luang, itu adalah activity atau aktivitas. Kemudian minat atau interest ada berupa kesukaan. Kemudian kegemaran, prioritas dalam hidup suatu konsumen. Kemudian kalau opinion itu dari pendapat ya, mendeskripsikan penafsiran, harapan, dan juga evaluasi. Jadi ya, ini tadi mengenai indikator dan juga gaya hidup. Jadi kalau bisa kita ambil kesimpulan bahwa kepribadian itu
mencerminkan cara individu berpikir dan merespon situasi atau merespon stimulus, sementara gaya hidup itu terlihat dari pilihan aktivitas, pola konsumsi, dan prioritas hidup sehari-hari. Jadi kalau kepribadian itu bagaimana cara kita menyikapi atau cara kita merespon suatu stimulus eh, atau suatu situasi, tetapi kalau gaya hidup itu adalah pilihan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari, pola konsumsi kita, dan prioritas hidup kita sehari-hari. Itu perbedaan mengenai kepribadian dan juga gaya hidup. Mungkin itu saja materi hari ini terkait dengan kepribadian dan gaya hidup. Materinya sedikit dan ada tugas ya teman-teman yang perlu dikerjakan. Ada di ruang tugas Mail Nusa. Silakan dicek untuk waktu pengerjaannya 1 minggu, yaitu sorry, untuk tugas di ruang forum diskusi ya. Silakan nanti dikerjakan. Untuk waktu pengerjaannya hanya sampai hari ini saja. Dan jangan lupa untuk absensi di Mail Nusa. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.